Episode 84, Sesal Tiada Berguna. Setelah acara makan malam selesai, Farhat dan Melisa berpamitan pulang, padahal Rianti menyuruh mereka untuk menginap malam ini, tapi Farhat menolak. Setelah hampir 1 jam di perjalanan Farhat pun sampai ke rumahnya. "Jangan, biar Mas yang bukain," ucap Farhat saat melihat Melisa hendak membuka pintu mobil. Farhat pun segera turun lalu membukakan pintunya. "Silahkan Kanjeng Ratu." "Hahaha, apaan sih Mas? Melisa bisa kali buka pintu sendiri," perutnya dirasa menggelitik saat melihat lakukan Farhat. "Mas cari aman aja, nanti lepas juga pintu mobil Mas kan kacau sayang." "Oh jadi cuma karena sayang sama pintu mobilnya makanya Melisa dibukain pintu. Kan memang Mas selalu bukain pintu buat kamu sayang." Farhat mulai ketar-ketir lagi, sepertinya ia salah bicara. "Iya santai aja dong Mas, kok jadi tegang gitu mukanya?" Melisa semakin terkekeh melihat ekspresi Farhat. Mereka masuk ke dalam rumah sambil menghela nafas panjang. Memang rumah sendiri paling nyaman," ujar Farhat sambil memegang tangan Melisa dari belakang. Di tempat lain, tampak seorang pria parubaya yang tak lain adalah ayahnya Melisa sedang terbaring di atas ranjangnya yang kumuh. Ia sudah 3 hari demam dan tak bisa bekerja. Keadaan rumahnya pun sangat memprihatinkan, hanya berdinding bata merah yang sudah tua dan lantainya masih dilapisi oleh tanah, dulu saat meninggalkan keluarganya. Rudi membawa semua tabungan yang ada, mereka sempat membeli rumah yang lumayan mewah. Tapi perlahan uang mereka habis begitu saja karena untuk berfoya-foya seperti liburan, belanja serta membeli hal-hal yang tidak perlu. Hingga pada suatu hari ia di-PHK dari pekerjaannya dan keuangannya mulai berantakan. "Mei, lihat-lihat bapakmu ya, Mamak mau ke pasar sebentar," pinta si istri kepada anak sulungnya. "Iya iya," sahut Mei ketus. Entah kenapa ia sangat malas merawat Rudi. Padahal sejak umur 7 tahun Rudilah yang membesarkannya dan kedua adiknya, tapi ia sering sekali melawan kepada kedua orang tuanya itu. Rudi menikahi istrinya yang seorang janda beranak 3, umur mereka 17 tahun, 14 tahun, dan yang bungsu 12 tahun, ya usianya sama dengan anak kandungnya yang ditinggalkan saat masih di kandungan yaitu Ayu. Dari pernikahan ini Rudi tak memiliki anak. "Mei, ambilkan bapak minum nak," pinta Rudi lirih. "Ih, bapak. Ambil sendiri kenapa? Nggak lihat apa aku lagi ngerjain tugas sekolah," tukas Mei dengan wajah cemberut. "Cindy, Sarla, kalian ngapain sih? Ambilkan bapak minum cepetan," pekiknya meneriaki kedua adiknya. "Aku lagi nonton TV Kak." "Tanggung nih," sahut Cindy si anak kedua. "Ih. Pasti aku terus jadinya yang ngerawat bapak," ujar si bungsu Sarla sambil mendengus kesal karena tak mau diganggu. Dia tengah sibuk dengan aktivitasnya berjoget ria di depan kamera untuk diunggah ke TikTok. Begitulah kelakuan anak-anak tirinya Rudi. Tak hanya pada Rudi, mereka juga melawan kepada ibunya. Entah didikan macam apa yang mereka dapatkan hingga mereka tumbuh menjadi anak seperti itu. Sementara Rudi hanya bisa meneteskan air mata menahan rasa haus. Di saat dirinya sakit tak ada satupun anak tirinya yang peduli. Ia hanya termenung menatapi langit-langit rumahnya yang dipenuhi sarang laba-laba sambil memikirkan anak kandungnya yang dulu ia tinggalkan. "Bagaimana keadaan anak-anakku ya? Apa Nita bisa membesarkan mereka dengan baik?" batinnya. Dadanya terasa sesak saat mengingat betapa bodohnya dia dulu karena telah meninggalkan anak-anaknya, dan yang lebih menyakitkan adalah perilaku anak tirinya yang sudah ia besarkan mati-matian, dan kini seperti itu kelakuan mereka. Kembali pada Farhat dan Melisa, mereka baru selesai berganti pakaian kemarin. Farhat telah mengganti pintu lemarinya dengan yang model digeser untuk mengurangi resiko penumbalan lagi. "Mas, ini nutupnya gimana kok nggak bisa diseger sayang?" Melisa pun menggesernya ke samping. "Oh gini, iya, baju kamu seksi banget sayang, bikin tentara Mas jedak-jeduk." Farhat menabrakkan spakbor depannya ke bumper Melisa. "Emang bisa jedak-jeduk?
Melisa bingung mendengar itu, bisa dong, mau lihat nggak? Darah di tubuh Farhat mulai berdesir hebat menandakan siap untuk bertempur. Ia pun menggendong tubuh Melisa ke atas ranjang, beratkan Mas. Ujar Melisa minder, karena akhir-akhir ini ia memang merasakan tubuhnya mengembang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wajar dong sayang, kan ditambah dim-dim di perut kamu. Farhat langsung menurunkan tali baju di bahu Melisa, sedang memuncaknya Farhat, tiba-tiba ponselnya berdering, lah melihat nomor penelpon dan langsung bisa menebak siapa yang menelpon. Ya Riko, Farhat pun mengangkatnya, karena kalau Riko menelpon berarti ada hal penting yang ingin disampaikan. Halo, sejenak tak ada jawaban, hanya suara kerasak-kerusuk yang terdengar. Ada apa? Tanya Farhat, bukannya jawaban, malah terdengar suara dari dalam telepon. Mila, Syah, jangan kenceng-kenceng dong, sakit nih, Riko, ini udah pelan-pelan, ditahan dong, baru ujungnya juga. Farhat dan Melisa langsung bertatapan dengan biji mata hampir keluar. Matiin Mas, matiin, bisik Melisa panik. Farhat pun langsung memutuskan sambungan teleponnya. Dasar gila, ngapain dia menelpon ke sini kalau sedang, mungkin kepencet Mas, otak Melisa langsung traveling membayangkan yang sedang dilakukan Mila dan Riko. Farhat sudah masa bodoh dengan itu.